Saya pernah menyalurkan kurban di daerah Sulawesi Barat. Ketika itu ada salah satu tetua di kampung tersebut, usianya itu kurang lebih 70 tahun. Beliau mengatakan bahwa sejak saya lahir dan beranak pinak di kampung ini adalah penyembelihan hewan kurban yang pertama. Apa yang terjadi ketika itu, karena ini adalah penyembelihan hewan kurban yang pertama, masyarakat itu masih bingung bagaimana prosesi penyembelihan kurban dan pendistribusiannya. Hadiran kita di tempat ini untuk berbagi daging kurban yang tadi pagi sudah kita sembelih di sentra pemotongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Majalah Sahid, Majalah Suara Hidayatullah di Sahid Podcast. Alhamdulillah di studio kita saat ini kedatangan Kepala Departemen Implementator Program dari Baitul Mal Hidayatullah Pusat ya. Beliau adalah Bang Syamsuddin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau inilah yang kerap kali menjalankan amanah dari para donatur Baitul Mal Hidayatullah yang langsung terjun ke lapangan untuk mengeksekusi program-program. Nah, dalam waktu dekat ini kita akan masuk ke Hari Raya Idul Adha ya. Biasanya kan identik dengan kurban. Tentu ini Baitul Mal Hidayatullah sangat konsisten untuk mendistribusikan hewan kurban ke berbagai daerah. Bang Syamsuddin ini juga memiliki pengalaman banyak bagaimana langsung menjalankan program-program di daerah. Mungkin kita bisa minta Bang Syam menceritakan gimana program-programnya dan di daerah-daerah di pedalaman itu seperti apa sih? Terkait kurban? Ya, terkait kurban. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Syirah. Senang sekali bisa berkunjung ke podcast Sahid ini. Alhamdulillah, saya cerita dulu bagaimana bergabung di BMH ya. Jadi saya mulai bergabung di Hidayatullah itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Masya Allah. Suhunya. Menjadi santri di pesantren Hidayatullah Belopa. Lalu kemudian mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Setia Hidayatullah Depok dari Baitul Mal Hidayatullah. Setelah menyelesaikan pendidikan di Setia Hidayatullah, kami mendapatkan amanah penugasan. Waktu itu saya bertugas langsung ke BMH. Di BMH saya sudah bertugas di Sulawesi Barat, kemudian ke Sulawesi Selatan, dan 2 tahun kemarin bertugas kembali di Jakarta di BMH Pusat. Nah, tadi program sempat kan kita pertama kali ketemu di waktu itu gempa Palu ya. Waktu itu Bang Syam di Mamuju. Betul. Baru itu pindah ke Makassar, Sulawesi Selatan ya, BMH Sulawesi Selatan. Baru sekarang di tugas BMH Pusat itu. Mungkin dari pengalaman Bang Syam menjalankan program-program eksekusi di lapangan itu seperti apa Bang? Apalagi khusus di kurban. Alhamdulillah selama di BMH kita banyak berinteraksi dengan masyarakat ya. Apalagi waktu di daerah kita lebih banyak kesempatan untuk bisa mengunjungi daerah-daerah di daerah pedalaman ya. Baik waktu di Sulawesi Barat maupun waktu di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah memang program-program BMH ini lebih banyak menyentuh daerah-daerah pedalaman ya, lewat dai-dainya, lewat pesantren-pesantren yang sudah ada, dan alhamdulillah itu menjadi satu kesatuan dengan program-program yang ada, termasuk di program kurban yang tahun ini kita mengangkat tema kurban tanpa batas. Alhamdulillah lewat program kurban tanpa batas ini kita sudah memfasilitasi umat muslim untuk menyalurkan amanah hewan kurbannya dari desa-desa pelosok sampai ke beberapa negara-negara seperti di Rohingya, kemudian di Palestina,
terakhir kemarin di beberapa negara di Afrika, di Somalia, Somaliland, Uganda dan Kenya. Alhamdulillah. Nah, ini kan tadi kita lari ke pedalaman tadi ya, ini programnya itu kan kurban itu khusus ke 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Mungkin ke tempat-tempat pedalaman itu di daerah mana aja Bang? Kita ada di daerah Seko kemarin. Seko, Sulawesi. Seko itu Sulawesi Selatan. Luwu Utara. Di Luwu Utara. Kalau kita coba searching di internet, Seko ini adalah salah satu daerah yang dikenal dengan ojek termahal di dunia. Ya, karena memang untuk sampai ke sana luar biasa perjalanannya. Dari Makassar itu kita harus naik bus semalam suntuk, kemudian melanjutkan perjalanan dengan ojek yang tidak biasa. Itu kurang lebih seharian juga. Lalu kemudian sampai ke Seko. Nah, masyarakat di Seko itu seperti apa Bang? Seko ini salah satu daerah di samping akses ke sana cukup sulit. Di sana juga banyak saudara-saudara kita yang mu'alaf. Di sana minoritas Muslim, dan alhamdulillah dakwah Hidayatullah itu cukup berkembang di sana. Kemarin kita antarkan hewan kurban ke sana itu menjadi satu rangkaian dengan gerakan dakwah yang sudah terbangun sebelumnya. Nah, di Seko ini memang berbeda dengan kota-kota besar ya. Kalau di kota-kota besar, kurban itu sesuatu hal yang sudah biasa ya. Bahkan daging-daging kurban di setiap momentum kurban itu melimpah. Kalau di daerah-daerah seperti Seko dan beberapa daerah pedalaman lain ya, kurban itu sesuatu yang masih sangat jarang dilakukan. Bahkan di beberapa tempat kurban itu sesuatu hal yang aneh gitu. Kenapa aneh? Karena memang belum pernah dilakukan di tempat itu. Saya pernah menyalurkan kurban di daerah Sulawesi Barat. Ketika itu ada salah satu tetua di kampung tersebut, usianya itu kurang lebih 70 tahun. Beliau mengatakan bahwa sejak saya lahir dan beranak pinak di kampung ini adalah penyembelihan hewan kurban yang pertama. Apa yang terjadi ketika itu, karena ini adalah penyembelihan hewan kurban yang pertama, masyarakat itu masih bingung bagaimana prosesi penyembelihan kurban dan pendistribusiannya. Sehingga kemudian lagi-lagi kita melibatkan dai-dai kita. Jadi kita ke sana plus dengan dai yang akan menjadi khotib di sholat Idul Adha. Setelah itu kita syiarkan seperti ini pemilihan hewan kurbannya, seperti ini prosesi penyembelihannya. Sampai kemudian waktu itu kita bikin dapur kurban. Karena masyarakat masih bingung gimana cara mengolah daging sapi. Selama ini ya paling spesial itu ya daging ayam. Nah, daging sapi itu sangat jarang sekali. Sehingga kemudian waktu itu kita bikin dapur kurban, masyarakat bergotong royong membersihkan dagingnya, masak, dan kemudian kita sajikan sama-sama. Kita undang warga dari kampung-kampung sekitar. Alhamdulillah waktu itu titipan kurban melalui BMA cukup banyak di situ, sehingga yang kita bisa bagi waktu itu bukan cuman daging mentahnya saja, tapi juga daging yang sudah siap saji dengan olahan terbaik menurut masyarakat di sana. Seperti itu. Karena di beberapa kasus ketika diberikan daging mentah saja, mereka juga bingung ngolahnya. Termasuk mau beli bumbu pun susah karena kan jauh dari perkotaan. Seperti itu di daerah pedalaman. Kalau di pedalaman lain kan program BMA itu seperti di suku Togutil, suku Tengger gitu, seperti apa? Kita di beberapa tahun terakhir ini itu menyediakan lumbung ternak ya. Jadi kita bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk menyiapkan bakalan hewan kurban itu. Jadi ada proses pemberdayaan di dalamnya. Mereka miara dan nanti akan disembelih di situ juga. Jadi program kurban ini bukan hanya sekedar program yang setahun sekali, tapi memang ada persiapan jangka panjang gitu ya, dengan proses pemberdayaan kepada para peternak tadi, peternak di daerah masing-masing gitu ya, Pak. Kalau di BMA itu malah kurban itu
tidak sekedar berbagi daging saja, tapi memang seperti yang saya sampaikan tadi, kurban di BMA ini konten utamanya itu adalah dakwah. Tadi bagaimana mengajarkan masyarakat terkait pemilihan hewan kurban, kemudian bagaimana proses penyembelihan hewan kurbannya, sampai kemudian bagaimana pendistribusian daging hewan kurban ini itu menguatkan dakwah yang sudah terbangun di masyarakat oleh dai-dai BMA, dai-dai Hidayatullah yang sudah melakukan pembinaan sebelumnya di sana, seperti itu. Jadi kita ingin dampak dari program kurban ini ya itu semakin luas, tidak hanya sekedar momentum sesaat, kebahagiaan saat, tapi berdampak jangka panjang. Tadi ketika misalkan kita libatkan mereka untuk mengolah lumbung ternak, maka lumbung ternak ini kan menjadi sumber penghasilan ekonomi keluarga. Dari situ mereka bisa menyekolahkan anaknya dan seterusnya. Seperti itu. Kita mendorong proses atau rangkaian proses pelaksanaan kurban di BMA ya seperti itu, Bang Siraj. Nah, tadi juga Bang Syam sempat singgung kurban dari BMA ini bukan hanya ada di dalam negeri atau pedalaman saja, tapi sampai ke beberapa negara-negara yang tergolong miskin, gitu ya, termasuk Afrika, Somalia itu. Itu programnya seperti apa, Bang? Ya, sama. Jadi kalau untuk di luar negeri memang kita prioritaskan daerah-daerah yang mengalami krisis pangan ya, seperti di Afrika. Nah, kondisinya kurang lebih sama tadi dengan daerah pedalaman. Jadi tadi ketika kita mendistribusikan daging kurban itu ya tidak sekedar ngasih daging saja, tapi ada hal-hal lain, ada benefit, ada dampak lain yang kita harapkan. Misalkan ketika di Afrika tidak hanya sekedar ngasih daging kurban saja, waktu itu kita juga sekaligus membantu penyediaan sarana ibadahnya, kemudian juga penyediaan air bersih untuk di sana. Jadi kalau di beberapa negara di Afrika memang di sana kan rawan krisis pangan ya, krisis pangan, termasuk krisis air bersih. Nah, di samping kita mendistribusikan hewan kurban, ya kita juga berusaha untuk bagaimana bisa memberikan intervensi terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat di sana. Seperti itu. Nah, untuk program di Idul Adha tahun ini, Bang, titik-titik mana aja yang akan menjadi sasaran dari BMH untuk tahun ini? Iya, kurang lebih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi BMH ini kan punya kantor perwakilan di 34 provinsi di Indonesia, termasuk beberapa kantor-kantor layanan lainnya di tingkat kabupaten kota. Juga BMH ini bersinergi dengan pesantren-pesantren Hidayatullah yang jumlahnya sudah ratusan juga tersebar di seluruh Indonesia. Nah, lokasi-lokasi ini dari jejaring-jejaring dakwah yang sudah berjalan ini, baik lewat kantor perwakilan maupun pesantren, itu yang memberikan informasi bahwa ini adalah di sini ada daerah yang sangat membutuhkan hewan kurban. Nah, informasi-informasi ini kita kemas, kita olah, kita sampaikan kepada donatur. Donatur tentu saja dalam hal ini ketika mengamanahkan hewan kurbannya, ya kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dari perencanaan penyaluran, perencanaan hewan kurban di lokasi, sampai kemudian penyediaan laporannya seperti itu, Mas Rich. Ya baik, mungkin Bang Sam ingin sampaikan kepada pemirsa gimana sih kurban di BMA caranya di daerah, apa ketersediaannya di mana aja fasilitas untuk berkurbannya via apa saja gitu. Kalau sekarang kita lebih mudah ya, Bang Siraj ya. Kita sudah sangat familiar dengan teknologi. Jadi bisa mengunjungi website Baitul Mal Hidayatullah, atau juga bisa berkunjung bersilaturahim ke kantor-kantor program BMH yang tersebar di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, insya Allah seluruh kurban yang terkumpul akan didistribusikan ke titik-titik sesuai dengan sasaran tadi ya, ke tempat-tempat yang paling membutuhkan, masyarakat yang paling membutuhkan.
kehadiran BMH ini juga dengan proses pendistribusian daging kurban sangat bagi masyarakat di tempat-tempat terpencil itu sangat apa ya namanya. Karena sempat ada beberapa tempat yang jauh sebelumnya mereka belum pernah merasakan namanya daging kurban gitu ya. Dengan adanya pendistribusian ini alhamdulillah mereka bisa merasakan yang namanya daging kurban ya. Saya juga banyak dapat cerita dari beberapa teman-teman ya, seperti di Mahakam Ulu, di suku Togutil, Tengger dan segala macam. Alhamdulillah masyarakat di sana juga sudah merasakan manfaat dari program-program BMH ini. Alhamdulillah. Ya, kita ucapkan jazakallah ya. Semoga dengan penyampaian dari Bang Syam ini bisa memberi semangat juga kepada teman-teman yang ingin ikut berkurban dan lebih percaya bahwa apa yang menjadi program BMH ini sangat bermanfaat ya, dan tepat sasaran gitu. Insyaallah. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga ini bisa memberi inspirasi untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kehadiran kita di tempat ini untuk berbagi daging kurban yang tadi pagi sudah kita sembelih di sentra pemotongan.